belok kanan, belok kanan, kemudian belok kanan. Balik. Ngentot. Anjir. Sabar anjing. Gang Nikmat, Gang Mana? Nikmat. Nah ini Gebe, Gang Gebe. Masjid. Nah tuh dia tuh. Sep. Hai bro. Sep. Sep. Oke, gua Ray. Gua Abe. Nah, kita sekarang lagi ada di Gang Nikmat, ditemenin Kang Acong dan Kang Vicky. Halo. Tempat terhipster yang kita Culture banget, Sorry, culture banget. culture. Kalau hipster biasa nggak mau dipanggil hipster. Kalau di sini manggilnya Mas apa Kang? Bebas. Bebas. Oh, Nama aja lah. Santai. Cong, Ki. Gimana? Awalnya gimana nih punya ide konsep Gang Nikmat? Dan ini bukan lokasi pertama kalian kan? Ya. Boleh diceritain sedikit? Sebelumnya kita nggak di sini, di Jalan Riau. Terus dari Februari tahun kemarin baru pindah ke Ciapit. Konsepnya di awal sebenarnya kayak Vicky sama gue pengen bikin tempat, tapi kan sebenarnya kalau yang di Jalan Riau tempatnya kecil banget. Iya, kecil. Bukan tempatnya aja, dapurnya juga kecil banget. Terus kita produksi di sana juga, nyuci di sana juga. Tapi sebelum itu, kalau Gang Nikmat kenapa hadir? Sebelum nama Gang itu udah ada. Emang gue pengen pakai nama Gang Nikmat. Tapi gue nggak tahu kalau si Gang Nikmat itu ternyata pas dicari-cari nama daerah tempat prostitusi di Karena abis itu Di Kalimantan. di Kalimantan. Beneran gue nggak tahu tapi itu sebelumnya. Terus tapi namanya enak kan di Gang Nikmat. Kalau konsep sih sebenarnya dulu sebenarnya Vicky di kopi sama di bar. Kalau gua makanan, kalau Gang Nikmat sejujurnya makanan yang udah gue simpen sih lama, tapi jadi dapat ini gue simpan, dapat ini lagi gue simpan. Oh, tapi gue tetap pengen makanan yang seenggaknya ada tangan guanya gitu di situ. Akhirnya ya gue bikin sesederhana mungkin, tapi seenggaknya ya everything is remix sih sebenarnya. Bullshit kalau ada yang original buat gue ya. Terus waktu awal-awal sendiri, awal Gang Nikmat itu langsung diterima sama Bandung gitu dengan konsepnya yang unik? Apa langsung diterima atau perlu perjuangan dulu? Oh, kita justru nggak mikirin itu Fik ya? Iya, Maksudnya nggak kepikiran? Nggak ada ekspektasi langsung diterima gitu. Kaget aja animonya ternyata bagus. Kayak sebulan setelah buka tuh baru kelihatan. Kayak awal-awal gitu kan masih teman-temannya, masih kayak keluarga, teman-teman. Terus sebulan setelahnya tuh kayak animonya tiba-tiba kaget juga kita gitu. Oh bisa rame juga ternyata gitu. Padahal kita sama sekali nggak expect untuk itu. Justru yang dipikirin di awal tuh worst case-nya aja terus gitu. Terus kalau konsep makanannya sendiri bisa dijelasin? Tadi kan lu bilang ada sentuhan lu. Sebenarnya pasti udah pada tahu sih kayak tukang pecel lele tuh jual single item, tukang soto juga jual single item gitu. Ketika gue punya sama Vicky, gue punya visi nih, nanti gue pengen restorannya kayak apa sih? Oh harusnya ada memori ya, oh harusnya kayak biasa di palet lidah mereka maksudnya orang Indonesia lah ya, kita ngomonginnya. Tapi justru pikiran itu nggak langsung hadir ketika gue bikin menu itu. Tapi sebelum-sebelumnya kayak ayam gulung tuh, dulu gue pernah ada orang Jepang, dia bikin chashu, dia bikin ramen di rumah gue, dia bikin sendiri, terus kayak lucu juga ya si ayam itu. Akhirnya gue coba, dari sana gue simpan dulu, nggak kepikiran buat bikin restoran. Ada teri sambal hijau dulu banget, itu enak banget buat. Terus kayak gue pikir di situ kayak, wah teri enaknya kayaknya diolah. Pada saat itu ke pasar gue beli si honje itu sama teri gue cobain, ternyata ya masuk rasanya, gue bikin menu di sini gitu. Nah kalau sekarang ada menu sidat kan, ada unagi di sini. Kalau unagi gue udah mimpin lama banget, karena waktu di kampus pernah ada praktek cuma sekali tuh. Ketika gue masuk ke sini gue pengen nilai gue 10 gitu. Mungkin di ujung nanti gue nilai gue 10. Berarti mau nggak mau gue bikin menu yang kayak nggak banyak, tapi gue seriusin. Karena sampai sekarang dari hari 0 sampai sekarang saus di gang masih gue yang bikin, sidat cuma gue yang bisa motong. Jadi gue bikin ketergantungan sama Gang Nikmat. Cong, gue liat-liat lu kayak seneng banget makanan Jepang. Lu dari tadi ngomongin unagi, terus menu baru lu oyakodon. Kayak lu pengen Gang Nikmat ke arah Jepang-Jepangan atau gimana sih emang? Enggak juga sih kalau ke Jepang-Jepangan, nggak yang pengen jadi Japanese gitu, enggak. Maksudnya kayak gue harus ngeliat nih apa yang kayak dari dulu yang cocok sama gue apa ya, secara bukan cuma makanannya aja, tapi lebih ke
ya ingredients dan lain-lain. Terus Jepang masih di Asia gitu, mereka masih makan nasi, deket banget sama kita gitu. Jadi ya dari sana, gue juga nggak pengen jadi kayak nanti gang nikmat jadi Japanese, enggak apa ya, yang nggak terlalu berat tapi tetap bisa nasi, terus ada yang lain, akhirnya gue bikin ayam gitu. Oke, terus gue pengen nanya deh, ini branding kalian sih yang gue lihat kilas ya, maksudnya dari bawah tuh kayak kalau di Jakarta selatan banget, culture lah gitu. Nah itu Chef AB banget maksudnya. Terus gue pengen tahu gimana sih kalian nge-build si brand ini Gang Nikmat jadi sampai saya sekarang ini, terus kayak apakah kalian berawal dari brand yang mau di-build dari community atau emang kalian udah gue pengen punya brand yang kayak gini gitu. Kayaknya sesimpel apa yang gue suka dan apa yang Acong suka ya kita keluarin aja semua di gang gitu, bukan yang kayak pengen jadi, ya kalau pengen jadi culture pengen ya gitu, pengen jadi ya orang kalau datang ke Bandung datang ke gang gitu, pengennya sih kayak gitu harapannya. Cuma di awal sih lebih ke ya pengennya sehumble mungkin gitu. Gua assume lo lindungnya nih yang paling signature nih, tapi kalau misalnya market lo sendiri yang paling orang kesini nyari makan tuh apa? Apa ya, ayam gulung sih udah pasti ya, Highland. Ayam. Sama apa? sama kayak Oh, kaki crispy, garing ayam udah pasti. Udah tuh paling. Masuk ke pengalaman lu berdua nih, pada waktu lu lagi kerja di sini, lagi bangun Gang Nikmat, apa pengalaman yang paling buruk yang pernah lu alami? Lo apalagi kan lu chef. Kalau biasanya Chef paling tuh buruk. paling ada cerita Pengalaman. biasanya. tiap hari Berantem ada aja. Apaan, apaan? tiap hari pasti ada Cerita yang gitu. aneh-aneh. Ada aja sih. Cuman ya sebenarnya masalah kan ada. Kalau kita anggapnya jadi masalah juga kan. Terus gue pikir, tapi maksudnya gini, kalau gue mikirnya kayak customer, gue lebih ke ya kadang-kadang sombong itu bikin kita nggak maju, maksudnya nggak naik level gitu kan. Walaupun mungkin gue juga bukan yang kayak humble banget gitu, tapi maksudnya buat gue customer ya akan gue dengerin mau segimanapun juga, walaupun kadang-kadang gue wah ini ribet banget gitu. Cuman tapi nggak mungkin dia komplain kalau nggak ada masalah. Paling ngehe apa? Paling ngehe apa Fik ya? Paling baik lah ya, maksudnya nggak bau. WC sih WC, maksudnya kayak ya kita kan bikin usaha ya ada budgetnya ya kan, maksudnya terbatas gitu. Banyak. Maksudnya nggak 1 miliar bikin restoran nggak gitu, tapi kayak pas di Riau sih dulu. Jadi emang ya seadanya aja gitu si WC-nya barengan WC-nya. juga, main aja. WC-nya barengan. Terus ada kayak ibu-ibu gitu datang terus bilang kok WC-nya kecil dan ya kotor dan lain-lain gitu. Terus kayak si Acong ya sesimpel ngomong ya namanya juga di gang gitu. Tapi itu kesel sih, maksud gua kayak ketika lo komplain makanan ya oke lah buat kita gitu. Kayak misalkan makanan kita ada yang salah atau apa, tapi kalau misalkan kayak ngomongin kayak bangunan yang berhubungan dengan kita harus keluar budget tuh kayaknya enggak deh, kayaknya lo nggak harus komplain tentang itu gitu. Mau buat boker pulang aja lo anjing. Iya gitu. Pernah berantem nggak sama tamu? Justru banyaknya yang tamu komplain jadi temen ya. Banyaknya jadi temen. Apa strateginya tuh? Ya di Mereka treat kayak, aja. oh DM gitu. Gue bla 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 terus ya dilayanin aja di Instagram gitu kayak. Lo kasih Kasih komplimen. Pasti gue kasih komplimen. Iya, Kasih komplimen. Tolong kasih buat viewer kita nanti tips and trick nih untuk mungkin yang lagi mau mulai F&B baru atau yang lagi menjalani F&B atau mau jadi the next Gang Nikmat. puter otak dulu dah. Nah, Kalau bikin F&B sebenarnya kalau udah nyebur tenggelam aja deh sekalian. Apa Maksudnya nggak berenang, Bu? ya berenang kalau bisa. Kalau bisa naik ikan. Di F&B ini ya kadang-kadang kayak gue basicnya produk. Terus kalau basicnya produk kita kadang-kadang suka ngeliat orang-orang yang pure bisnis gitu. Akhirnya lu nggak ngeluarin sih yang lu bisa nilainya bagus. Bayang nggak sih? Misalkan Kebayang, trendy nih, oh ini gini, lu harus kayak gini, bla bla bla, lu harus bayar ini, bayar itu biar oke. Walaupun itu semua variabel harus imbang.
Tapi buat gue kayak kalau lu orangnya backgroundnya bisnis, ya udah lu cuanin aja itu dari awal, bisnisin aja. Tapi kalau orangnya produk, bagusin aja sih produknya. Tapi maksudnya tetap harus ada insting si market taunya segini harganya harus kayak gini. Karena buat gue bisnis mah literasi ya, sama pengalaman gitu. Lu bisa baca buku, lu bisa kayak dengerin podcast, kelar sih. Itu doang sih. Jadi tipsnya jalan aja dulu. Jadi Kalau gue apa ya tipsnya? Apa? Bingung ya. Karena nggak pernah ngerasa berhasil ya, jadi kayak apa ngasih tips juga bingung sih. Jadi gang wise. ya kalau kita ya konsisten, yang pasti konsistensi, dan kita berdua nggak pernah ekspektasi apapun di depan gitu, maksudnya yang difikirkan hanya buruknya saja gitu. Jadi selalu punya plan A, B, C ketika nanti obstacle-nya datang gitu. Karyawan kegaji, terus sewa kebayar, tahun depan bisa nyewa lagi. Ya udah sih simpel itu ya. Konsisten aja sih yang penting gitu. Oke, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Nanti kita akan makan. Coba-coba. Harus. Oke. Jangan lupa like, Komen and subscribe di channelnya to Rubber. Karetnya 2. 2.